فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Karena hadis ini berada di dalam dua kitab sahih yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang ada, itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik ibn Uhaib radhiyallahu anhu, dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhaib radhiyallahu anhu, ahadil ashratil masyhudi lahum bil jannati, yang mana beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipersaksikan bahwa mereka akan masuk ke dalam surga, bahwa mereka dijamin masuk ke dalam surga. Ya. Siapa yang menjaminnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pernyataan fulan dijamin masuk surga, fulan pasti masuk surga, ini bukanlah sebuah pernyataan yang setiap orang bisa mengaku-ngaku atau kita tujukan untuk siapa saja yang kita anggap soleh. Fulan soleh pasti masuk surga. Nggak bisa. Karena kita tidak mengetahui ya hati ya seseorang. Ya, terkadang seseorang secara zahir dia adalah orang soleh, orang baik, tapi nggak tahu hatinya. Boleh jadi kesolehannya selama ini adalah hanya sekedar di luarnya saja, tapi dalam hatinya penuh dengan riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut-sebut, mengharapkan dunia dan lainnya. Adapun ya yang disebutkan di dalam hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ini memang ya pernyataannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat zahir amalan dari sahabi Sa'ad bin Abi Waqqas secara zahirnya dan secara batinnya, luar dan dalamnya, anggota tubuh dan hatinya. Ya. Kenapa dikabarkan bahwa mereka ya dijamin masuk surga? Untuk supaya kita jadikan pelajaran, untuk supaya kita tiru, sehingga kita bisa mencapai derajat seperti itu, agar kita mendekati pencapaian derajat yang telah dicapai oleh mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Yang menjaminnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjengukku di tahun Haji Wada, di mana ketika itu aku sedang mengalami sakit keras. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengkisahkan ya kisah yang dialaminya, ya di mana beliau ya di tahun Haji Wada ya mengalami sakit. Ya. Lalu Nabi SAW datang kepada beliau menjenguknya. Qala faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah penyakit seperti yang kau lihat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengabarkan kepada Nabi bahwa beliau sedang sakit. Sakitnya sebagaimana yang dilihat oleh Nabi SAW, sakit parah. Ya, dan beliau merasa bahwa penyakitnya ini adalah penyakit yang akan mengakibatkan kematian pada dirinya. Ya, karena memang parah sakitnya. Lalu beliau mengatakan, wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Sementara aku adalah orang yang kaya. Aku memiliki harta
dan tidaklah mewarisi hartaku ini kecuali satu orang anak perempuan yang aku miliki, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya sekarang sedang sakit parah, wahai Rasulullah, sementara harta saya banyak dan tidak ada ahli waris yang akan mewarisi hartaku kecuali satu orang anak perempuan saja. Lalu beliau mengatakan, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh aku bersedekah sebanyak 2/3 dari hartaku? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana manusia pada umumnya ketika menjelang kematian, pikirannya bagaimana kesempatan ya dari waktu yang ada, dari kehidupan yang ada ini bisa semaksimal mungkin digunakan untuk membekali diri untuk hari-hari akhirat. Jadi beliau berpikir, punya harta banyak nih, sementara saya memiliki prediksi ini penyakit ini parah akan menyebabkan kematian. Bagaimana beramal yang maksimal? Punya harta, saya ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Beliau menyatakan ingin bersedekah sebanyak 2/3. Kan gitu kan, kebanyakan di kita. Kalau menjelang ya kematian, sudah sakit parah baru ingat ingin bersedekah. Baru ingat ingin bersedekah. Tapi Sa'ad bin Waqqas walaupun di luar ya keadaan sakit, beliau tetap merupakan seorang yang dermawan. Ya. Tapi beliau tidak gegabah. Ketika ingin beramal, bertanya dulu ya kepada ahlinya. Ya, di mana di sini ya ketika itu tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber ilmu. Beliau bertanya dulu, meminta petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah perbuatan tersebut dibenarkan secara syariat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah, jangan. Tidak boleh, ya, tidak boleh kamu bersedekah sebanyak 2/3 dari hartamu dalam keadaan sakit parah seperti ini. Qultu, lalu aku berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengahnya? Kan tadi 2/3. Sekarang setengahnya yaitu sebanyak 1/2. Lebih sedikit diturunkan. Ya, bagaimana kalau setengahnya, wahai Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, la, jangan, tidak boleh. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kembali, qultu fastulusu ya Rasulullah. Bagaimana kalau 1/3? Dikurangi lagi tuh. Tengah, kemudian sekarang menjadi berapa? 1/3. Boleh tidak kalau bersedekah sebanyak 1/3 dari seluruh hartanya, ya, dalam keadaan sakit parah seperti ini? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ats-tsulus was-tsulusu katsir atau kabir. 2/3 itu banyak, besar. Ungkapan ini, ya, Nabi SAW maksudkan bahwa beliau mengizinkan, boleh kamu bersedekah dengan sejumlah 2/3 dari hartamu, tapi itu masih banyak. Jadi Nabi SAW masih tetap merasa keberatan ketika seseorang ya bersedekah dengan sejumlah 1/3 di seluruh hartanya dalam keadaan sakit parah. Nanti kita akan ambil faidahnya. Ya, ketika seseorang sakit parah, ya, batasan maksimal dia bersedekah atau berwasiat itu 1/3. Tapi kalau dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, tapi sakitnya ringan, sakit yang tidak menimbulkan kematian, itu boleh. Mau 2/3, mau setengahnya, bahkan seluruhnya pun boleh. Seluruhnya pun boleh. Tapi kalau dalam keadaan sakit parah, ya, diprediksi itu akan menimbulkan kematian, nggak boleh. Kenapa? Karena hartanya sekarang sudah ada keterikatan dengan hak orang lain. Siapa mereka? Ahli waris. Ahli waris. Makanya nggak boleh lebih dari 1/3. Bahkan ya, lebih afdol sedekah tersebut dikeluarkan di bawah 1/3. Ya. Sebagaimana
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ya bersedekah ya sebanyak 1/5. Sebanyak 1/5. Ya, makanya para ulama mengatakan ya yang utama itu apabila seseorang ketika dalam keadaan sakit parah ingin bersedekah silahkan, tapi sebanyak 1/5. Ya, di mana Abu Bakar mengatakan, aku akan bersedekah sebagaimana Rabbku meridhoiku untuk itu. Ya, maka aku akan bersedekah sebanyak 1/5 ketika dalam keadaan sakit parah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada keluarganya ya agar mensedekahkan hartanya sebanyak 1/5. Ya, maksimal 1/3 ya, dan yang paling utama di bawahnya 1/5 dianjurkan sebagaimana perbuatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ala kulli hal Nabi SAW memberikan jawaban bahwa 1/3 boleh. Ya, tapi masih dengan keberatan. Kemudian beliau mengatakan ini alasannya. Ya, kenapa gak boleh lebih dari 1/3? Innaka intadhara warasataka aghniya khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis-ngemis kepada manusia, meminta-minta kepada manusia. Ya. Jadi ini dia. Kenapa? Karena ada keterkaitan hartanya sekarang dengan ahli waris. Kalau disedekahkan sebanyak 2/3 atau seluruhnya, kasihan ahli warisnya gigit jari, atau mendapatkan sedikit harta dari ayah atau orang tuanya, kasihan. Ya, apabila ternyata hal tersebut menjadikan mereka kesulitan, sengsara, ya mengemis-ngemis, meminta-minta kepada manusia, ini adalah sebuah ya hal yang tidak baik, sebuah hal yang buruk. Ya, sehingga ahli warisnya terjerumus ke dalam perbuatan haram. Apa itu? Meminta-minta, mengemis-ngemis. Lebih parah lagi kalau ternyata hal tersebut menjadikan ahli warisnya melakukan perbuatan jahat, pencuri, begal, ya, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fiyyi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah, tidaklah engkau mengeluarkan harta ya, yang engkau nafkahkan, yang engkau keluarkan untuk suatu nafkah dengan mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan dibalas atasnya, melainkan engkau akan diberikan pahala atas itu. Sampai-sampai suapan makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi di sini ingin memberikan penjelasan lebih kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Khitab kepada salah seorang sahabat Nabi SAW dari Nabi SAW, ini berarti untuk kita juga, untuk umatnya. Ya, khitabun Nabi SAW li ahadin fahuwa yakunu aidan khitabun li ummatihi. Itu kaidah usul fikihnya. Apabila Nabi SAW menyampaikan suatu ucapan, perkataan kepada salah seorang dari sahabatnya, ya, maka itu maknanya perkataan tersebut juga ditujukan untuk kita, umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada suatu indikator yang menunjukkan bahwa ucapan tersebut khusus untuk sahabat itu saja. Dan di sini tidak ada qarainnya, indikator-indikatornya tidak ada. Berarti ini untuk kita semua. Di sini penjelasan yang diberikan oleh Nabi SAW apa? Beliau ingin menjelaskan kepada kita
umatnya sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ketika menafkahkan harta kita, menafkahkan itu artinya mengeluarkan harta kita, membelanjakan harta kita dalam suatu nafkah, baik itu nafkah wajibah, nafkah yang wajib, seperti nafkah kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada saudara kita, atau nafkah mustahabbah, nafkah yang sunnah kepada orang fakir, miskin, yatim, piatu, bahkan nafkah yang kita keluarkan untuk diri kita, untuk membelikan pakaian, untuk minuman, untuk makanan. Intinya harta yang kita keluarkan, harta yang kita belanjakan, baik untuk urusan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, asalkan bukan untuk yang haram, ya, ini akan bernilai pahala di sisi Allah. Ya, akan bernilai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi apa? Tabtaghi biha wajh Allah. Engkau mengharapkan, ya, dengan nafkah yang engkau keluarkan tadi wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yaitu mengharapkan agar berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Di surga nanti, tatkala masuk ke dalam surga. Jadi mengharapkan masuk surga, mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa rugi ketika kita mengeluarkan harta nih, kita berikan untuk istri kita, uang belanja umpamanya. Itu suatu hal yang wajib sebenarnya. Ya, andai saja kita tidak memberikan uang belanja kepada istri, itu boleh meminta talak. Karena dia, ya, tidak menunaikan kewajibannya. Uang yang kita berikan untuk saudara kita nih yang tidak mampu. Uang yang kita berikan untuk anak kita. Uang yang kita pakai untuk membeli baju kita, untuk beli makan kita, untuk diri kita dan minuman kita. Ini bisa bernilai pahala. Bahkan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan niatkan itu semua di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, yang tadinya mubah akan bernilai ibadah. Dan memang seorang muslim yang cerdas, seseorang muslim yang cerdas, di antara tanda kecerdasannya, dia pintar bermain niat. Pintar bermain niat. Di mana dia rubah hal-hal yang biasa, hal-hal yang tidak bernilai pahala menjadi berpahala. Hal-hal yang boleh-boleh saja, tidak berdosa, tidak berpahala, dia rubah menjadi berpahala. Caranya dengan apa? Diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sini dalam sisi pengeluaran harta. Dalam sisi membelanjakan harta. Kalau membangun ma'had, ya, memberikan ke anak yatim, jelas ya, itu pasti ibadah. Tapi kadang kita merasa ketika beli air minum di jalan capek, haus, ini hal mubah saja. Coba niatkan, saya mau beli air, ini ibadah supaya saya tidak kehausan, bisa bertahan hidup, nanti bisa sholat. Berubah tuh jadi ibadah. Jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, sebagaimana tema hari ini, ya, malam hari ini, agar hartamu berpahala, bagaimana caranya? Niatkan. Setiap harta yang keluar, yang kita belanjakan, di dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada diskusi lagi berlanjut di sini. Qala faqultu, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku
apakah aku akan terlambat keluar dari Mekah, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Jadi ini kan kejadiannya tatkala haji wada. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah satu dari sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah, di mana ketika itu kaum muslimin mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Di antara orang-orang yang hijrah dari negeri kufur ketika itu Mekah, adalah negeri kufur, negerinya orang-orang kafir, kafir-kafir Quraisy dulu. Ada Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Mereka memberikan sebuah kemadharatan yang begitu sangat banyak kepada kaum muslimin. Lalu kaum muslimin diperintahkan hijrah ke Madinah, pindah ke negeri yang aman, negeri Islam. Hijrahlah mereka para sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah di Madinah sekian lama, lalu Nabi dan para sahabat ingin menunaikan ibadah haji. Satu-satunya ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah haji wada. Bersama Nabi SAW ada rombongan para sahabat, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sekarang mereka pergi dari Madinah ke mana? Ke Makkah lagi. Ke Makkah lagi. Dan ketika berada di Mekah dalam haji wada ini, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dijenguk oleh Nabi, lalu terjadilah perbincangan tadi. Dan sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas mengkhawatirkan dirinya kalau sampai beliau meninggal di Mekah, di mana beliau sangat tidak menginginkan untuk wafat di Makkah. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah melakukan hijrah, pindah dari suatu tempat ke tempat lain, pindah dari tempat kufur ke tempat Islam, itu nggak boleh balik lagi. Walaupun tempat ini sekarang sudah berubah menjadi negeri Islam. Mekah sekarang udah berubah nih menjadi negeri Islam. Orang-orang kafirnya sudah berkurang. Tapi nggak boleh. Untuk para sahabat dan Nabi SAW kembali ke Makkah, tinggal di Makkah, nggak boleh. Makanya Nabi SAW setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian Makkah sudah dibebaskan, terjadi Fathu Makkah, Nabi tidak pindah ke Makkah. Nabi tetap tinggal di Madinah sampai wafat, karena nggak boleh. Secara hukum syar'inya nggak boleh ketika seseorang sudah pindah dari suatu tempat kembali ke tempat asalnya, nggak boleh. Pindah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini nggak boleh. Maka dari itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengkhawatirkan itu, nggak ingin beliau berada di tempat yang terlarang, karena Mekah bagi Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan tempat terlarang untuk ditinggali selamanya. Adapun dikunjungi dalam rangka haji dan seterusnya nggak apa-apa. Kunjungan sementara tidak apa-apa, tapi untuk menetap sampai meninggal nggak boleh. Dan ini dikhawatirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Merasa khawatir untuk meninggal di Makkah. Lalu Nabi SAW menenangkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu mengatakan, innaka lan tukhallaf fata'malu 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa jaddadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, tidaklah engkau tertinggal di Makkah, sahabat-sahabatmu sudah kembali ke Madinah, lalu engkau melakukan suatu amalan di Makkah. Dengan amalan tersebut engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan akan bertambah derajatmu dan ketinggianmu. Jadi jangan khawatir Sa'ad. Walaupun terlambat, lalu keterlambatanmu ini engkau gunakan dengan banyak beramal, banyak kebaikan. Tidaklah amalan tersebut engkau lakukan melainkan akan menambah derajat dan ketinggian. Lalu Nabi SAW mengatakan, wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Lalu Nabi SAW memberikan doa, pengharapan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mudah-mudahan engkau dipanjangkan umurmu
sehingga ada kaum-kaum yang akan mengambil manfaat darimu, dan ada kaum-kaum yang mengambil madarat darimu. Ada kaum-kaum yang engkau berikan manfaat kepada mereka, ada kaum-kaum yang engkau madaratkan mereka. Maksudnya apa? Kaum-kaum yang mendapatkan manfaat dengan keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu siapa? Kaum muslimin. Karena ternyata doa Nabi SAW ini mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata masih tetap hidup dalam jangka waktu yang begitu sangat lama. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah, sejarah Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas hidup sampai pada masa Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah, dan yang tadinya anaknya satu menjadi berjumlah puluhan anak. Menjadi berjumlah puluhan anak. Masya Allah, berarti umurnya panjang. Di mana dengan keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas, kaum muslimin mendapatkan manfaat. Karena peran Sa'ad bin Abi Waqqas begitu sangat besar untuk Islam. Di mana beliau ikut berperang dalam pembebasan negeri-negeri. Beliau berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada kaum-kaum yang mendapatkan madarat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ikut berperang, memberantas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma amdi li ashabihi juratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, mudahkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk para sahabat Nabi SAW hijrahnya, yaitu agar mereka diberikan ketetapan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Kembalikan mereka mundur ke belakang. Maksudnya adalah janganlah engkau jadikan sahabat-sahabatku murtad kembali kepada kekufuran. Di sini Nabi SAW mengibaratkan atau menggunakan bahasa kekufuran itu dengan ke belakang. Karena memang keterbelakangan itu adalah kekufuran. Kekufuran itu adalah keterbelakangan. Sementara kemajuan itu adalah Islam. Islam itu adalah kemajuan. Dan kita harus bangga tatkala kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan Islam yang sebenar-benarnya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali itu bukan keterbelakangan. Ada orang mengejek-ejek kita karena sering ke masjid. Kampungan masih suka ke masjid katanya. Pelihara jenggot katanya, norak katanya. Gitu kan? Pakaiannya seperti ini, seperti itu, norak itu, kampungan. Enggak, kamu yang kampungan. Islam itu adalah kemajuan, bukan keterbelakangan. Hari ini masih pakai kerudung besar. Enggak gaul, ketinggalan zaman, enggak model. Kata siapa? Yang enggak model itu yang enggak pakai kerudung, yang terbuka auratnya. Adapun berkerudung, memakai cadar, itu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukanlah sebuah kemunduran, bukanlah sebuah keterbelakangan. Ala kulli hal, Islam adalah kemajuan. Apapun kata orang, Islam adalah kemajuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup perkataannya dengan mengatakan, lakin al-ba'i Sa'd bin Khawlah yarsilahu Rasulullah sallallahu an mata bi Makkah. Akan tetapi sungguh disayangkan Sa'ad bin Khawlah. Beliau menyayangkan Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Karena beliau meninggal di Mekah. Padahal Sa'ad bin Khawlah termasuk orang-orang yang sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ternyata meninggal di Mekah. Disayangkan meninggal di sebuah tempat yang terlarang. Karena beliau adalah seorang yang muhajir, seorang yang hijrah.
Tapi qadarullah masyafa'ala, itu ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak-tolak. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita kumandangkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan salat Isya. Barakallahu fikum. Tafadhal. Ustaz Adit, tafadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit
ya beberapa faedah dari hadis yang tadi kita sebutkan. Walaupun memang sebagian sudah kita sampaikan tatkala ya menyebutkan hadisnya. Hadis yang baru saja kita sampaikan ya dapat kita ambil beberapa faedah, di antaranya adalah begitu sangat mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah seorang pemimpin, tapi penuh dengan ketawadhuan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap umatnya, di mana beliau Nabi SAW menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk menjenguk sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di sini ya pelajarannya adalah ya hendaknya kita ya selaku kaum muslimin ketika mendapati ada saudara kita, ada bawahan kita, ada atasan kita, ada teman kita, ada keluarga kita, terlebih lagi orang tua kita dalam keadaan sakit, jenguklah. Karena menjenguk orang sakit merupakan salah satu hak ya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Salah satu kewajiban seorang muslim kepada saudaranya untuk dia lakukan. Ya, terlebih lagi terhadap orang tua, terhadap saudara, jenguklah mereka. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita. Beliau menjenguk. Ya, di dalam menjenguk orang sakit ada faidah. Di antaranya bisa menjadikan hubungan ya menjadi baik, akan menimbulkan rasa kasih sayang, rasa cinta. Kita ketika dalam keadaan sakit senang rasanya ketika ada saudara kita menjenguk kita. Oh masya Allah, fulan perhatian terhadap saya, fulan menyukai saya. Ya, ada kesan dalam hati biasanya. Fulan dulu ketika saya sakit dia menjenguk. Ya, sehingga nanti ada timbal balik. Oh, fulan ketika sakit, fulan dulu sakit, saya akan menjenguknya juga. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita, ya di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa seseorang tatkala menjenguk orang sakit, sesungguhnya dia sedang berada di kebun surga. Dia sedang memetik buah-buahan surga. Itu apa tandanya? Maknanya apa? Maknanya orang yang menjenguk orang sakit, ya di sana disediakan keutamaan pahala akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jenguklah orang sakit, ya hiburlah mereka, berikan mereka harapan bahwa mereka akan sembuh. Ya ingatkan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faidahnya juga yaitu tatkala seseorang ingin melakukan sesuatu hal, ingin mengamalkan suatu amalan, baik amalan itu sifatnya amalan yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, pribadi, ataupun suatu amalan perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan dia tidak memiliki dasar ilmu tentang itu, tidak memiliki keahlian tentang hal tersebut, hendaknya bertanya terlebih dahulu. Hendaknya meminta pendapat kepada ahlinya. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit parah, punya harta banyak, ingin mensedekahkan sebanyak 2/3. Dia tidak gegabah, ya, tidak merasa ini harta-harta saya. Menurut perasaan saya, kalau bersedekah banyak itu bagus. Ya, tidak seperti itu. Beliau hati-hati bertanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Saya ingin bersedekah sebanyak 2/3 dari seluruh hartaku dalam keadaan seperti ini. Ini benar tidak? Boleh tidak? Ya, Nabi lalu memberikan petunjuk. Begitu pula kita, ketika ingin melakukan suatu amalan, amalan apapun itu, terlebih lagi itu adalah amalan ibadah, kita anggap sebagai sebuah ibadah, jangan lupa tanyakan dulu ilmunya. Jangan lupa kaji dulu ilmunya. Tanyakan kepada alim ulama yang kita ketahui, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya.
mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis, memahami Al-Quran dan hadis, memahami bahasa Arab, punya kaidah-kaidah usul fiqh, qaid fiqhiyah, sehingga kita tenang. Oh fulan, ketika saya bertanya tentang hal ini, memberikan jawaban bukan sembarangan, tapi berdasarkan penelitian ilmiah, kajian ilmu. Ya, menuntut ilmunya aja puluhan tahun. Insya Allah saya mantap dengan jawabannya. Seperti itu. Ya, itu urusan agama. Sama urusan dunia pun sama. Ketika kita ingin membeli sebuah mobil, kita nggak tahu nih, bodoh tentang mobil. Ya, belinya second lagi, umpamanya mobilnya. Jangan pergi sendiri, nanti ditipu orang. Orang boleh saja ngaku, umpamanya ini kilometernya rendah, mesinnya masih bagus, grace. Ternyata di sana ada masalah. Bawa teknisi mobil, bawa kenalan orang yang memahami mobil. Ayo, bantu saya, tolonglah ini. Saya mau beli mobil nih, tolong check-in mobilnya gimana. Seperti itu, tanyakan. Ingin membangun sebuah rumah, kita bukan arsitek, bukan insinyur, cari ahlinya. Ya, tukang yang biasa mengerjakan bangunan rumah. Ya, seperti itu. Ya, sakit, ingin sembuh penyakitnya, tanya dokter gitu kan. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya, orang ketika sudah bertanya itu insya Allah tidak akan menyesal. Ketika sudah meminta pendapat kepada ahlinya, nanti apapun yang terjadi setelahnya tidak akan menyesalkan, dia sudah berusaha. Makanya ada sebuah ungkapan sangat bagus sekali, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan pernah merugi orang yang beristikharah terlebih dahulu, berdoa meminta petunjuk kepada Allah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang bertanya terlebih dahulu ketika ingin melakukan suatu amalan, ketika ingin melakukan suatu perbuatan. Mungkin itu beberapa faidah dari hadis yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Tidak ada pertanyaan yang ditulis. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu-satu dulu ya, biar tidak lupa. Apakah larangan kembali ke tempat asal setelah berhijrah itu berlaku khusus untuk para sahabat Nabi SAW, ataukah untuk kita juga umatnya? Untuk kita juga umatnya. Dulu kita sudah menjelaskan macam-macam hijrah. Ada hijrah tempat, ya, ada hijrah amalan, ya. Di sini disebutkan di dalam hadis ini hijrah tempat. Hijrah tempat itu ada macam-macamnya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ya. Ada yang hukumnya boleh-boleh saja. Ada macam-macamnya. Hijrah yang wajib yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, negeri kafir ke negeri Islam. Yang mana di negeri kafir tersebut dia merasa terkekang, tidak bisa menampakkan syariat Islam, tidak bisa melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah laksanakan hijrah itu nggak boleh kembali lagi. Tidak boleh kembali lagi. Sekarang kalau antum nih sudah hijrah dari mana nih? Dari tempat mana nih? Emang ada di sini ada negara kufur nggak? Daerah kufur nggak? Yang di situ pokoknya daerahnya antum merasa terkekang, tidak bisa menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang antum nggak boleh lagi balik ke sana. Tidak boleh balik lagi ke sana. Udah, ya, menetap di tempat yang baru. Tapi tidak dilarang untuk berkunjung, untuk datang ke sana untuk suatu keperluan yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Yang memang hijrahnya niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Niatnya hijrah karena Allah Subhanahu wa taala yang motivasinya adalah ingin meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang lebih baik. Adapun hijrah karena faktor urusan bisnis pamannya, atau urusan pekerjaan, antum asalnya dari Sukabumi sekarang pindah ke Bogor. Suatu saat balik lagi ke Sukabumi, ya nggak mengapa kalau itu tidak mengapa hijrah yang seperti itu. Ya, Allah taala alam. Terjawab, mudah-mudahan terjawab ya seperti itu. Ya, itu berlaku untuk kita seluruh umatnya. Ya, Allah taala alam bisawab. Ya. Baik, ada lagi. Dan di sini pun larangan ini, wallahu taala alam, apakah sampai kepada derajat haram atau tidak? Karena kalau sampai kepada derajat haram, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap berupaya untuk mengembalikan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah. Ya kan bisa saja digotong gitu kan oleh teman-temannya. Tidak mungkin Nabi SAW membiarkan ya sahabatnya terlalu dalam perbuatan haram. Tidak mungkin. Wallahu taala alam. Ya, larangan di sini ya hanya sebatas makruh. Ya, makruh tercela, dibenci seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin sampai di sini saja kajian kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah sekalian kaum muslimin ya atas kedatangannya, kehadirannya di tempat kami. Ya, kami melihat kedatangan ini memang murni di dalam rangka menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pahala besar ya bagi kita semua, mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon maaf apabila di dalam cara penyampaian yang mungkin agak tinggi, agak keras-keras, ada kata-kata yang tidak sopan, yang tidak santun, ada pandangan yang dianggap berbeda, kami mohon maaf. Ya, kalau itu benar ada dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu adalah kebodohan dan kesalahan kami dan dari syaitan. Kami beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا